Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menggerak-getarkan hati, jiwa dan juga pikiran kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam wal iman wal ihsan. Hadirin yang berbahagia, negara kita saat ini telah mengalami fase kegentingan, di mana kepercayaan tiap rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun. Itu disebabkan banyaknya para pemimpin kita yang terjerat kasus korupsi. Lantas, bagaimana reformasi teraplikasi sedangkan para pemimpin kita mengalami dekadensi? Terlebih lagi kabar berita yang tersebar pada media massa di Indonesia seperti pemberontakan, tawuran, pembunuhan, serta pergaulan bebas. Lalu muncul satu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya adalah tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini, yakni akhlak Rasulullah SAW sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang berlandaskan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW merupakan figur yang luhur serta contoh yang paling tinggi yang patut kita teladani dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Beliau merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam diri beliau terdapat kebesaran serta kemuliaan sifat manusia. Karena sangat pentingnya akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat dan juga mengutamakan akhlakul karimah, dan pada akhirnya dapat merubah masyarakat yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya biadab menjadi beradab, dan yang dulunya penyembah berhala menjadi penyembah Allah SWT. Hal ini sebagai bukti sabda beliau sebagai berikut.
Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita? Jawabannya adalah masih banyak pejabat kita yang bejat yang berani melipat uang rakyat, masih banyak aparat kita yang tidak amanat yang bergelimang maksiat. Hadirin yang berbahagia, di tengah kegentingan negara kita saat ini dan di tengah maraknya dekadensi moral dalam semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama agar kita sama-sama keluar dari lubang biaya dan masuk ke dalam pintu surga. Hal ini tak lain dan tak bukan dengan cara mengimplementasikan kembali ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita hidup bahagia dan Allah juga akan memberkahi keberkahan dan kerahmatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya, surat Al-A'raf ayat 96. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 hal yang harus kita waspadai sebagai generasi penerus bangsa, yakni lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, dan yang paling kita waspadai adalah lemah akidah. Oleh karena itu, untuk menghindari kelima hal tersebut, mari kita menghilangkan budaya malas dan juga putus asa. Wahai pemuda harapan bangsa, ambil sampanmu arungi lautan, patahkan dayungmu tanganmu ayuhkan, robek layarmu bajumu gunakan, gerakan sampanmu renangi lautan demi mencapai pulau impian. Dari pemaparan kami dari awal hingga akhir dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, untuk menjadi negara yang makmur, kita harus mempunyai pemimpin yang mengambil strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, segudang problematika akan semakin salah jika langkah yang kita ambil salah. Dan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok karismatik yang mana kita akan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi. Hadirin, itulah yang dapat kami sampaikan. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma salam.